Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ini kamera apa kelihatan? Bisa kelihatan kamera. Kita melanjutkan jemaah sekalian pembahasan berkaitan dengan masa depan dan kepastian semua dari kita. Pada kali ini kita akan membahas masalah husnul khatimah dan beberapa hal yang berkaitan dengannya dari hadis maupun ada satu atau dua dari cerita ringkas dan pendek mengenai husnul khatimah sebagian dari hamba Allah. Pertama-tama kita tahu bahwasanya barang siapa yang hasunat khatimatuh, barang siapa yang baik akhir hayatnya, maka dia ke surga biiznillah taala. Dan tentu sebaliknya barang siapa yang buruk khatimahnya, fahuwa ala khatar, maka dia berada di atas mara bahaya. Masa depannya adalah ancaman. Ada sebuah hadis yang perlu selalu kita ingat dalam Sahih Muslim. Hadis tersebut hadis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, innal abda atau inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, amalannya saleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai tidak ada jarak antara kematiannya, antara dirinya dengan kematiannya kecuali sehasta. Atau sebagian menafsirkan bahwasanya sampai jarak antara dirinya dengan surga itu seolah-olah sehasta, saking dekatnya secara zahir amalan. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan takdir itu telah berlalu, sudah ditakdirkan. Fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Kemudian dia justru di akhir hayatnya melakukan amalan penghuni neraka sehingga dia memasuki neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar
Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni neraka, maksiat maupun dosa besar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai seolah jarak antara dirinya dengan neraka itu tidaklah melainkan sehasta, atau bisa dimaknai jarak antara dirinya dan kematian tinggal sehasta. Sebentar lagi mati ini orang yang zahirnya biasanya beramal amalan penghuni neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian telah lampau catatan takdir buat dia. Fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhulaha. Kemudian dia pun melakukan amalan penghuni surga dan dia husnul khatimah, kemudian masuk surga. Apa ibrahnya di sini jemaah sekalian? Dalam hadis riwayat Abu Dawud, untuk kasus pertama dari dalam hadis ini, yaitu orang yang tampak, orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, itu ada tambahan kalimat dari Rasulullah SAW. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan penghuni surga fima yabdu lin-nas, yaitu yang tampak bagi manusia itu amalan penghuni surga, tapi secara batin tidak memiliki keikhlasan dalam melakukan amalan zahir penghuni surga itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala singkap hakikatnya dengan memberikan su'ul khatimah terhadapnya. Itu baru penyingkapan di dunia. Bagaimana dengan penyingkapan di akhirat? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Yaitu di akhirat nanti ketika bu'thira ma fil qubur, apa-apa yang ada di dalam, apa-apa yang dikubur itu akan dibangkitkan. Dan setelah jasad-jasad itu dibangkitkan dari perut bumi, barulah kemudian pada waktunya wa hussila ma fis sudur. Niatan-niatan busuk, akidah yang buruk itu keluar dari dada manusia ini. Baru tersingkap kemudian segala niatan-niatan yang tidak ikhlas. Ya, jadi hadis ini bukanlah melegalisir dan memperbolehkan seseorang untuk beramal amalan penghuni neraka, bukan. Tapi banyak faedah hadir dari hadis ini. Di antara yang tadi, jangan jumawa dengan amalan saleh karena Allah Ta'ala lebih tahu tentang kalbu kita. Dan kita adalah orang-orang yang lemah kalbunya kecuali yang Allah Ta'ala kuatkan dalam ikhlas, dalam keikhlasan. Dan dari hadis ini juga kita dapat faedah bahwasanya husnul khatimah dan su'ul khatimah itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajib atas kita untuk berikhtiar, berusaha menggapai husnul khatimah mumpung kita masih bernafas dan diberi kesempatan untuk bisa menggapainya dengan amalan saleh secara zahir, lebih-lebih secara batin. Secara zahir, lebih-lebih secara batin. Karena percuma kalau misalnya zahirnya kita perbaiki namun batinnya itu keikhlasannya, keterjagaannya dari riya dan sum'ah itu tidak bisa kita pelihara. Maka pada waktunya nanti akan Allah tampakkan isi kalbu yang buruk itu.
Kemudian jemaah sekalian, mustahil bagi manusia mengetahui exactly kapan dia mati, mustahil. Kendati pun divonis oleh dokter bahwasanya usia Anda tidak lama karena penyakit ini tak memiliki obat. Yang kita ketahui nggak tahu obatnya. Vonis tersebut hanyalah ijtihad, dzan, persangkaan, bukan pemastian. Melainkan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Karena kematian jiwa dari alam dunia ini termasuk di antara mafatih al-ghaib al-khams atau al-khamsah, yaitu kunci gaib yang ada 5 yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala padanya ilmu tentang hari kiamat, tepatnya kapan hanya Allah yang tahu. Malaikat enggak tahu. Ini yang disebut gaib mutlak. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Dan Allah Ta'ala menurunkan hujan. Ini juga hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Kalaupun ada malaikat yang ditugaskan, hanya ditugaskan. Tapi tepatnya, pastinya, yakinnya, detailnya itu Allah yang tahu saja. Hanya Allah yang tahu. Adapun perakiraan cuaca itu perakiraan. Ya, bisa benar sesuai, alhamdulillah, tidak sesuai, itulah manusia. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di rahim-rahim. Ini pun gaib mutlak. Segala hal berkaitan dengan apa yang ada di rahim, yaitu laki atau perempuannya, kalau sekarang ada USG. Tapi hanya itu dokter mampu menjangkaunya dan dengan USG dan semisalnya. Adapun hal-hal lainnya berkaitan dengan selamat atau tidaknya nanti, syaqi atau sa'idnya, sengsara atau bahagianya, saleh atau tidaknya, seberapa rezekinya, hanya Allah yang tahu itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tazidul arham wa ma tazighul arham wa ma tazdad. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala yang ada di rahim. Segala apa yang dibawa oleh perempuan di rahimnya. Dan apa yang berkurang dari rahim itu atau yang bertambah darinya. Dan segala sesuatu itu di segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan kadarnya. Dialah Allah Ta'ala alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang tersaksikan, yang maha besar dan maha tinggi. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan ghada, besok hari, esok hari. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang dia dapatkan esok hari. Apakah napas atau kematian? Tidak ada yang tahu. Sudah berapa kisah tentang terhenyaknya manusia akan kematian fulan dan fulan yang tak pernah disangkakan akan mati dalam waktu dekat. Tetapi itulah yang terjadi dari yang terjadi. Itulah takdir. Dan betapa adanya kisah dari prediksi dokter atau diperkirakan oleh kauman orang, enggak lama lagi ini meninggal, tapi ternyata justru yang mengucapkan itulah yang lebih dulu meninggal dibandingkan yang diprediksikan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut.
Tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan mati. Sementara Allah Ta'ala mengatakan fasiru fil ardi, silakan kalian berjalan di muka bumi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan bumi itu tunduk. Maka berjalanlah kalian di jalanan-jalanan bumi ini. Ini rezeki dari Allah. Wa kulu min rizqih. Makanlah oleh kalian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah ingatkan kemudian, wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah kembalinya kalian dikumpulkan nanti. Maka segala hal yang mubah di muka bumi ini, kesempatan demi kesempatan untuk berjalan, menelusuri apapun yang kita inginkan di bumi ini, memakan apapun yang halal di muka bumi ini, kita ke food court manapun, kita ke pujasera manapun, harus ingat wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kita akan kembali dan kita nggak tahu kapan kita dijemput. Itu dia masalah. Karena sekiranya semua orang mengetahui kapan akan dijemput, maka mereka akan berusaha saleh di masa sebelum jemputan datang. Tetapi hikmahnya, alhamdulillah tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seandainya seseorang diberitahu di tempat mana dia akan mati, maka pasti dia akan menghindarinya. Namun Allah Ta'ala merahasiakan itu semua. Allah Ta'ala merahasiakan itu semua. Maka jika kita mengetahui hal tersebut, bahwasanya mustahil kita bisa mengetahui kapan kita mati dan di mana kita mati, maka hendaklah kita ini manusia yang tidak mengetahui hal itu memiliki kewajiban untuk waspada siang, malam, pagi, sore dan seterusnya. Waspada akan yang disebut su'ul khatimah. Sehingga kita perlu apa dengan kewaspadaan itu? Orang yang waspada maka orang akan bersiap-siap. Barang siapa yang berwaspada, barang siapa yang memiliki kewaspadaan, dia akan bersiap-siap. Dan barang siapa yang tidak memilikinya, maka tidak ada persiapan dari dia. Oke, kebanyakan orang yang kagetan adalah orang yang tidak memiliki kewaspadaan. Sebagaimana kalau misalnya kita jalan, kita tahu di spot sana pertigaan biasanya ada polisi, maka pasti kita lebih aware, lebih waspada, karena kita tahu di spot sana potensi biasanya jam segini ada razia. Waspada. Maka kita punya persiapan, bawa semua perlengkapan, surat-surat dan seterusnya, takutnya kena gitu. Tetapi orang yang tidak memiliki kewaspadaan dan merasa aman, maka ketika dilewat di spot tersebut, pastilah tercekat, terkaget, deg-degan, dan dari situlah kemudian disergap. Maka isti'dad, yaitu persiapan, itu adalah zad, bekal. Persiapan adalah zad, yaitu bekal. Isti'dad untuk khatimah yang merupakan wasailun najat. Isti'dad yaitu persiapan untuk akhir hidup kita yang merupakan pengantar menuju keselamatan. Itu ada dua. Yang pertama isti'dad fi salahil qalb, dan yang kedua isti'dad fi salahil amal. Isti'dad fi salahil qalb dan isti'dad fi salahil amal. Isti'dad fi salahil qalb yaitu bersiap-siap dengan cara memperbaiki hati. Bersiap-siap dengan cara memperbaiki qalbu. Dan itu banyak sekali doanya jemaah sekalian. Bahkan kebanyakan doa itu kisarannya di qalbu sebenarnya. Ya, mungkin terbit di benak jemaah, apa kiranya doa berkaitan dengan keselamatan qalbu.
Banyak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah saja sering mengucapkannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau di antara doa istiftah. Ya. Gimana doa di antara doa istiftah yang meminta pengampunan setelah kita Allahu Akbar. Biasa apa jemaah? Beda-beda ya, ada beragam. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seterusnya ada. Ada juga lupa kalau misalnya enggak sholat. Ntar tunggu sholat dulu baru ingat doa iftitah jemaah. Harus sholat dulu ini saya baru saya ingat ini. Allahumma ahsanta jazakallahu khair. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Ketahuilah beban kalbu adalah dosa atau dosa adalah beban kalbu. Maka semakin banyak dosa semakin terbebani kalbu kita. Betapa banyak orang yang letih hatinya disebabkan berat dosanya, suudzon sama Allah, kurang tawakal sama Allah, dan menimbun dosa-dosa. Maka itu diantara doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, itu doa untuk kalbu kita. Iya. Dan banyak ini doa dari Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwa saya ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan bersihkanlah ia, ya Allah, bersihkanlah jiwa saya. Engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkau pelindung dan penolong jiwa. Itu diantara isti'dad, persiapan. Ya, minta juga sama Allah, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Dan seterusnya isti'dad qalbu. Isti'dad qalbu. Tentu dengan ikhlas, merenungi ayat Al-Quran, merenungi nama-nama Allah dan konsekuensinya. Itu isti'dad salah al-qalb. Kemudian yang kedua isti'dad fi salahil amal, bersiap-siap dengan memperbaiki amalan, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau usia itu sudah berlanjut, maka apa sih yang dicari gitu? Tinggal jemputan, ya bahasa kasarnya. Ketika kita sedang menunggu jemputan, untuk apa kita mencari taman-taman? Untuk apa kita berleha-leha? Sementara jemputan tak lama lagi, dan itu pun belum ketahuan kapan. Kematian itu bukan seperti kita menunggu bis yang molor jadwalnya, bukan. Tapi kematian itulah penungguan kita terhadap jemputan yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Boleh jadi, dan ketika dia datang, mau lagi ngapain kayak kita, tetaplah dia akan menjemput. Mau ngapain kayak kita, tetaplah dia akan menjemput. Itu kematian, ajal. Maka isti'dad dengan amalan saleh ini sangat perlu dan penting. Sementara kalau misalnya sudah berusia pensiun, apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Sebagian dari ulama di masa senja mereka, justru amalan solehnya itu lebih kuat dari para pemuda. Sebagian bapak-bapak di sini. Amalan solehnya, yang mana amalan soleh tersebut juga membutuhkan fisik, itu malah lebih kuat dan lebih istiqamah daripada pemuda. Iya, dan itu tampak juga di zaman-zaman sekarang.
Yaitu betapa banyaknya orang-orang tua yang ke rumah Allah, sementara ada pemuda-pemuda yang jarak antara rumah dengan masjid itu dia pakai jalan koprol pun bisa, pakai jalan kodok pun nggak capek, akhirnya artinya dekat sekali. Tetapi hatinya tidak kuat sehingga fisiknya tidak beranjak. Maka ini orang-orang yang tidak bersiap-siap ini. Adapun berusia sudah sadar, maka ini yang bersiap-siap dengan amalan solehnya. Dan seseorang akan dimatikan sesuai kebiasaan dia. Maka biasakanlah kita beramal soleh zahir batin. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kebiasaan kita yang baik, yang ikhlas, sehingga diberikan kabar gembira melalui malaikatnya. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, bolehlah sedikit kita menelisik alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian setelah itu mudah-mudahan bisa kita sebutkan beberapa contoh atau kisah, tapi ringkas dan mungkin tidak begitu bombastis kisahnya. Ya, kisah yang kita sadar bukan dari majalah Hidayah ya. Kalau dari majalah Hidayah itu karangan semua. Ya, disiksa di kuburnya karena suka membuli jomblo, apa coba? Nggak ada. Itu nggak ada kayak gitu, nggak, karena membuli jomblo terus tidak diterima oleh bumi. Apa urusan bumi dengan membuli jomblo, ya? Taib. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yang pertama, an-nutqu bisyahadati 'indal maut. Mengucapkan syahadat sebelum wafat ini. Di penghujung hayatnya mengucapkan syahadat, dan kita memohon kepada Allah Al-Mannan Al-Karim Ar-Rahman Ar-Rahim agar mewafatkan kita semua dalam keadaan akhir kalimat kita la ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, sehingga Allah mudahkan ke depannya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, masuk surga. Makanya dalam hadis riwayat lainnya, riwayat Ahmad, dikatakan man luqina 'indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ditalkinkan padanya pas mau matinya nih, pas mau wafatnya, ditalkinkan padanya la ilaha illallah, maksudnya orang ini berhasil mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hayatnya, setelah ditalkinkan maka dia masuk surga. Makanya di riwayat Muslim hadis yang masyhur sekali, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang-orang mati di antara kalian, maksudnya orang yang menjelang kematian, talqinkan mereka la ilaha illallah. Ini pun fikihnya ada jemaah. Fikih talqinnya ada. Mentalkinkannya itu sebelum wafatnya, bukan dia udah wafat baru dibacain la ilaha illallah, bukan. Sebelum wafatnya. Ya. Ada dua keadaan orang, yaitu satu, dia tidak, orang yang mau wafat ini yang sedang dalam masa ihtidhar atau sakaratul maut, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Belum mati, belum wafat. Yang kedua, Allah berikan taufik dengan mengucapkannya sendiri tanpa talqin. Ini ada. Yang pertama ini yang dianjurkan bagi orang sekitarnya yang merasa ini orang sebentar lagi nih. Maka laqinu mautakum la ilaha illallah.
Katakanlah la ilaha illallah, bilang la ilaha illallah, Pak, bilang la ilaha illallah. Nah, itu cukup. Kalau dia sudah bilang la ilaha illallah, selesai, udah Pak, nggak usah terus-terus. Ayo Pak, terus bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kadang mayit gimana ya? Jadi ketika mayit ini berbaring, calon mayit maksudnya, masih sekarat. Bilang la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Dia udah bilang la ilaha illallah gitu. Alhamdulillah. Udah. Enggak usah. Ayo terus bilang, ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bilang terus bilang gitu. Itu mayit kesel Pak nanti. Ya. Kan udah tadi kata dia. Ya malah ngomong yang lain, bilang la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Akhirnya dia nggak jadi mati lama-lama. Udahlah, sampai saya ditalkin mulu. Udah sekali aja. Itu fikihnya kayak gitu Pak. Ya. Jadi jangan terus la ilaha illallah. Benar-benar masih kurang, tambah Muhammad Rasulullah. Enggak. Allah Rasulullah menyuruhnya apa? Cukup la ilaha illallah. Udah, jangan memberatkan. Karena la ilaha illallah kalimat yang paling mudah diucapkan dari semua zikir, tapi sangat berat bagi orang munafik atau orang musyrik. Buktinya paling mudah apa? Kita mengucapkannya tanpa harus menggerakkan mulut. Cukup lidah, la ilaha illallah. Iya. Dan boleh jadi orang sedang sekarat maut, ininya kaku nih, bibirnya kaku, atau ini apa gerahamnya dan seterusnya nggak bisa, cuman bisa apa, lidah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisa. Ya, jadi kalau dia udah sekali la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi kalau dia setelah la ilaha illallah masih ngomong hal lain, ya, maka talqinkan lagi supaya kalimat terakhir dia la ilaha illallah. Gitu. Itu keadaan pertama. Kalau keadaan kedua, Allah telah memberikan kemudahan dan taufik baginya untuk mengucapkannya sendiri tanpa harus ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ya ini enggak perlu ditalqin lagi, kecuali kalau dia ngomong hal lain baru kita ingetin talqin supaya kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Ya. Dan nenek saya termasuk orang yang masya Allah ya, rahimahullah, di Jawa Tengah sana ketika wafat itu ditalqin oleh ayah saya. Ya, dan itu sudah ihtidar sakaratul maut. La ilaha illallah ya. Kemudian ayah saya pun bergegas ke kamar mandi, ada hajat gitu. Ditinggalkanlah sendirian nenek saya. Selesai dari kamar mandi, baliklah ayah saya ke nenek, ke Mbah Putri ya. Pas balik itu takjub, kaget. Karena wajah nenek saya tiba-tiba menghitam. Masih hidup, belum wafat. Menghitam. Maksudnya menuju gelap gitu wajahnya. Langsung kemudian ditalkin lagi oleh ayah saya. Bah, la ilaha illallah. Panggilnya mbok, kalau ayah saya manggilnya mbok bukan mbah. Saya manggil mbah. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Maka diulang lagi la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah itu berangsur wajahnya mulai memutih kembali dan wafat, alhamdulillah rahimahullah. Dan wafatnya itu kondisi wajahnya itu kelihatan seperti seolah masih remaja, memuda lagi gitu loh. Allah lebih tahu tentang husnul khatimah atau husnul khatimah insyaallah, tapi Allah lebih tahu akhir kehidupan manusia. Maka bisa seperti itu, la ilaha illallah. Ya. Dan talqinkan orang-orang yang zahirnya Islam, la ilaha illallah. Walaupun di kecelakaan, ya di kecelakaan. Talqinkan aja, usaha, yang penting ikhtiar, talqinkan dia supaya mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga video seorang pemuda. Video ini kecelakaan dan mobilnya terbakar. Ya. Dia sebagai sopir udah kacanya kebuka. Dia kayak gini. Semua mobilnya terbakar. Ini di bagian supir dia kayak gini. Terbakar mulai. Orang mau deketin ketakutan karena ini mobil kebakar, meledak, repot.
maka orang videoin dari jarak sekian meter. Sementara dari mobil itu terdengar suara audio musiknya masih membahana. Lihat. Nauzubillah min dzalik. Ya nauzubillah min dzalik. Itu ya, di antara tanda-tanda apa? Tanda-tanda husnul khatimah mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah di akhir. Begitu pula di antara tanda-tanda husnul khatimah, tanda-tanda ya, adapun pemastian untuk akhiratnya itu hak Allah. Kita nggak boleh mendahului, biar itu urusan Allah. Di antara tanda-tandanya berikutnya yaitu al-maut bi'irqil jabin, yaitu di bagian kening ada apa Pak? Berkeringat. Ya. Karena kata Nabi SAW, mautul mu'mini bi'arqil jabin. Kematian orang yang beriman dengan adanya keringat di kening. Iya. Tetapi tidak semuanya. Maksudnya tidak semua orang beriman wafat dalam keadaan berkeringat di kening. Enggak semuanya. Jadi jangan dihakimi, kok ada keringatnya nih, pasti suul khatimah. Ya jangan gitu juga. Ya kalau sampean yang didirin kira-kira gimana Pak? Ya kan enggak enak kan. Jadi sebagian mukmin ya, karena kondisi kematian orang beda-beda. Juga dalam hadis ya yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Tirmizi, untuk poin ketiga yaitu wafat di Lailatul Jumu'ah atau nahariha, di malam Jumat atau di pagi harinya, siang harinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim wafat di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Malam Jumat itu berarti Kamis malam kalau di kita. Kecuali Allah jaga dia dari fitnah kubur. Ini dijaga dari fitnah kubur. Imma maksudnya adalah dia tidak dapat pertanyaan kubur, artinya langsung khalas, dapat nikmat kubur. Atau ya dia ditanya di kuburnya, man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan dia bisa mudah menjawabnya, itu bisa. Dan para ulama beristinbat dari hadis ini menunjukkan bahwasanya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab fitnah kubur itu biasanya yang husnul khatimah. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada pula beberapa kisah kecil mengenai husnul khatimah, yaitu di antara Mujahid bin Jabr Abul Hajjaj. Mujahid ini salah satu ulama kibar, ulama besar tabi'in, salah satu ulama ahli tafsir, salah satu murid besarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Mujahid itu rahimahullah wafat dalam keadaan dia sujud pas lagi salat. Wafat dalam keadaan sujud pas lagi salat. Pasti adem melihat orang kayak gini jemaah. Sekarang teknologi udah canggih. Di beberapa video di YouTube ada konten-konten apa mati ketika sujud, dan itu real. Ya, apakah itu tanda-tanda husnul khatimah? Mudah-mudahan. Karena mati dalam zahirnya beramal saleh, tapi Allah lebih tahu tentang orang ini ya. Itu ada yang seperti itu. Mati dalam keadaan sujud, ya ada videonya, ada. Ada yang mati lagi salat subuh berjamaah, tiba-tiba ambruk gitu aja. Ya. Maka sekiranya orang saleh itu tahu dia mati di waktu salat, pasti dia akan berburu ke salat tersebut gitu loh. Kalau emang acuannya akhirat. Itu nikmat, kematian yang indah ketika lagi beramal saleh.
mati dalam keadaan salat atau dalam keadaan sujud. Dan ketahuilah seseorang dimatikan sesuai kebiasaan dia. Maka boleh jadi wallahu alam Mujahid ini mungkin karena saking rajinnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Ibrahim bin Adham. Mungkin ini pernah dengar, bin Mansur. Wafat 162 Hijriah. Beliau ketika itu di sebuah jazirah, di sebuah daerah di dekat atau daerah lautan Romawi. Karena beliau muslim, menjaga kaum muslimin, beliau sebagai murabit ketika itu. Murabit itu orang yang menjaga perbatasan, ribat. Yang kata Nabi SAW, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fihi. Menjaga perbatasan kaum muslimin di jalan Allah itu lebih baik daripada sedunia dan seisinya. Sebagian mengatakan ribat ini bisa hadis ini dikiaskan dengan satpam atau security dan semisalnya. Tapi wallahu alam tidak sama jemaah. Karena ribat ini dalam kondisi betul-betul menjaga muslimin dalam kondisi terancam oleh musuh dan potensi terbunuhnya itu ada. Kalau misalnya security atau satpam ini tanpa meremehkan pekerjaan tetap baik dan bermanfaat untuk kaum muslimin, tetapi tidak sama dengan ribat dari segi potensi ancamannya. Jadi Ibrahim bin Adham ini dalam sebagai murabit, bertugas sebagai murabit, yaitu orang yang menjaga perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Maka faqad dhahaba ila al-khala'i lailata mautihi nahwan min 20 marrah. Dia pergi ke al-khala, pergi ke kamar mandi versi zaman dulu ya, di malam kematiannya. Jadi malam tersebut itu bolak-balik ke kamar mandi sampai 20 kali. Ya. Wa kana fi kulli marratin yujaddidul wudu. Di setiap kali beliau ke kamar mandi itu selalu memperbarui wudunya. Maka seolah seperti 20 kali wudu dalam satu malam itu. Falamma ghasyaul maut, maka ketika Ibrahim bin Adham ini mulai ditimbun kematian, maka kemudian dia mengatakan, "Autiru li qausi." Ambilkan tolong tombakku. Ambilkan tombak. Qaus itu artinya apa? Tombak. Ini lagi rebahan. Ambilin tombak saya, ambilin tombak saya. Maka pun teman-temannya mengambilkan kepada tombak, faqabadu. Pas dipegang itu tombak itu, pas sudah dipegang tombaknya, dia pun wafat. Wa huwa qabidun ala qausihi yuridu ar-ramya bihi ila al-adu. Maka beliau wafat dalam keadaan sedang menggenggam tombaknya karena saking pengennya dia wafat dalam keadaan berjihad, melempar tombaknya itu ke musuh, yaitu ke orang kafir. Semoga Allah merahmati beliau dan memuliakan tempat tinggal beliau kelak. Di sini jemaah, lihat Ibrahim bin Adham, kita husnulnya beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi beliau wafat dalam kondisi hatinya berangan-angan sedang menunaikan amalan mulia, yaitu berjihad. Lihat, ada kalanya seseorang wafat di atas kasurnya dengan kalbu yang berjihad, dengan hasrat yang berjihad, dengan kematian yang dinilai oleh Allah kematian fi sabilillah jihad, padahal di atas kasur. Iya. Maka ayo kita cita-citakan mau wafat dalam keadaan kayak gimana?
Cita-cita itu kelihatan kok di keseharian kita, di kebagaimanaan kita. Dan khotimahnya itu Allah Ta'ala akan sesuaikan dengan kebiasaan qalbu kita. Bisa seperti itu jemaah sekalian. Ya. Ya, baik. Kemudian ini apa sudah lewat apa belum kira-kira? Ada alarm atau enggak, Pak? Udah tadi ya? Kok tadi yang kecil itu ya? Apa baterainya habis atau gimana? Jadi kita tinggal berapa? Apa sudahan atau gimana, Pak? Belum. Kemudian ada Syekh Hasan Al-Kurdi, 700 Hijriah wafatnya. Ketika beliau ihtidar sakaratul maut, yaitu ihtidar adalah momentum seseorang itu sudah mulai dihampiri kematian. Ingat, kematian manusia ada yang bermuqaddimah, ada yang tanpa muqaddimah. Ya. Ada yang bermuqaddimah, ada yang tanpa muqaddimah. Yang ada ya, tapi bermuqaddimah maupun tanpa muqaddimah, kalau yang wafat ini orang beriman dan saleh, mau bermuqaddimah atau tidak, insya Allah baik, husnul khatimah. Tapi kalau misalnya nggak saleh ini loh, yang bermuqaddimah tetap azab buat dia, yang tanpa muqaddimah langsung mati juga nggak enak karena nggak ada kesempatan buat taubat. Nah, jadi ihtidar itu masa sakaratul maut, ada muqaddimah menjelang maut. Biasanya itu kerasa bagi orang yang mau mati, kerasa itu. Kadang muqaddimatul maut itu mungkin ngerasa nggak enak, tapi dia terus calon mayit ini berbicara dengan suatu kalimat yang itu kalau didalami itu adalah bahasa kematian atau suatu wasiat akhir, bisa aja gitu. Ya, contoh, ada seorang bapak menghadiahkan ke putranya suatu buku. Putranya ini seorang ustadz. Jadi bapaknya punya anak, anaknya ustadz. Ini bukan saya, bukan. Ya. Ada suatu ustadz. Bapaknya itu mempunyai buku tentang fikih jenazah. Maka bapaknya kemudian ngasih ke anaknya, yaitu ustadznya. Ini kasih ya. Dan anaknya kok ya namanya ustadz kan banyak bacaan ya, Pak ya. Ya pengen aja gitu baca fikih jenazah. Entah berapa hari kemudian wafatlah bapaknya, dan di situ hikmahnya. Wafatlah bapaknya dan anaknya mungkin baru berapa lembar baca fikih jenazah, langsung diamalkan untuk maslahat orang yang memberikan buku fikih jenazah ini. Ini di antara tanda-tanda tuh menjelang kematian. Kadang-kadang kita pas hidup normal enggak membacanya, baru berupa siratan, baru kita tangkap ini sebagai suratan ketika telah terjadi kematian. Oh, ternyata bapak saya ngasih seperti ini sebagai apa? Ya wasiat untuk mengurus jenazah. Ya Allah musta'an. Ya. Taib. Ya, jadi ketika Syekh Hasan Al-Kurdi rahimahullah, beliau ihtidar, yaitu kerasa pada dirinya udah kayak mau wafat, ightasal, maka beliau pun mandi. Wa akhadha min sya'ri, mulai sedikit mencukur rambutnya. Wastaqbal qiblah, berusaha menghadap kiblat, yaitu berdiri menghadap kiblat. Wa qama yusalli salat faraka rakaat, kemudian berapa rakaat, dan dia kemudian wafat dalam salah satu rakaat tersebut. Ya.
Jadi kematian itu kadang-kadang ada mukaddimahnya jemaah. Maka ketika kita merasakan kayaknya nggak lama lagi ini, ayo segera beramal jemaah, salat atau lakukan amal apapun. Sebagian salaf ada yang menyatakan bahkan atau melakukan ketika nanti kalau aku mengetahui bentar lagi wafat, nggak persis kapan wafatnya, tapi kayaknya udah bentar lagi nih saya nih, nggak lama nih. Itu perasaan yang kadang nggak bisa dibahasakan dengan straight, dengan sharih, dengan langsung kayaknya saya mau wafat nih. Nggak ada orang ngomong kayak gitu, nggak ada. Nggak, tapi pembahasannya itu dengan cara lain kayak tadi, ngasih buku ke anaknya. Iya. Kadang-kadang orang tua tuh pengen supaya anaknya menghargainya. Ini tanda-tanda sebenarnya, tanda-tanda sebenarnya, menghargainya sebagai orang tua, karena kayak nggak lama, itu tanda-tanda gitu, ini tanda-tanda. Maka yang seperti ini keadaannya harus betul-betul fokus beramal. Udah nggak usah mikirin dunia, makanan ada, udah selesai. Bismillah. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah, saleh, baik insyaallah taala. Saya pikir mungkin cukup sampai sini jemaah sekalian. Ya, insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Hah? Boleh ada pertanyaan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja pertanyaan Ustaz. Terkait dengan wafat dalam syahid, apakah dapat dipersamakan dengan wafat mendapat pahala syahid? Menikmatinya mati dalam kondisi syahid, apakah dapat dipersamakan dengan syahid jihad maksudnya? Betul. Dan apakah berlaku hisab terkait hal tersebut? Jazakallahu khairan. Wa iyyak, jazakumullah khairan. Untuk dua macam syahid, ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fil akhirah. Nah, syahid fid dunya wal akhirah yaitu syuhada di medan perang. Kenapa syahid di dunia dan akhirat? Karena treatment di dunia beda dengan keumuman orang yang wafat. Berupa dia tidak dikafankan, udah khalas. Tidak dimandikan, dia dikafankan dan udah khalas. Cukup dikuburkan dengan keadaan bagaimana dia wafat. Karena dibangkitkan dia dalam keadaan dia wafat. Dia itu ini mujahid nih, syahid nih gitu. Ya. Adapun syahid yang karena ketimbun tembok, sakit perut dan seterusnya dari syahid-syahid akhirat itu, yang lebih sahih adalah dia treatment di dunia sama seperti keumuman orang yang wafat, seperti dikafani, dimakamkan normal gitu ya, dimandikan ya. Dan di akhiratnya kita serahkan urusannya kepada Allah. Apakah Allah Ta'ala akan menyamakan dia seperti syahidnya orang yang jihad atau tidak? Itu hak Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan iya. Tetapi tetap ya, wallahu a'lam, syahid orang medan perang, orang wafat di medan perang, tetap ada perbedaan. Baik di alam barzakhnya ataupun di alam akhiratnya. Di alam barzakh, kata Nabi SAW, kafa bibariqatis sayfi fitnatan, atau kama qala Nabi SAW, cukuplah kilatan pedang itu sebagai fitnah. Artinya apa? Orang yang di medan perang ini kan, dia kan melihat kilatan pedang musuhnya yang akan membunuh dia gitu. Kilatan pedang ini fitnah. Fitnah itu ujian. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, dan Anda membaca di kitab Syarah Aqidah Wasithiyah dalam masalah ini, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Tidak ada pertanyaan kubur. Man rabbuk, man nabiyuk, ini enggak ada. Kenapa? Karena sudah diganti oleh fitnah yang berupa kilatan pedang di medan perang. Nah, ini tidak didapatkan oleh orang yang syahid karena sakit perut atau ketimbun tembok dan seterusnya. Ya, ini bedanya. Terus kemudian di akhirat Allah Ta'ala menyebutkan anbiya, ya, kemudian siddiqin, syuhada, salihin.
Nah, syuhada yang dimaksud adalah syuhada di medan perang, bukan syuhada yang tadi, kasus tadi. Itu beda, mesti ada perbedaan. Adapun penyamaan asal pahalanya ya mungkin ada dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap derajatnya tidak sama. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Baik. Cukup kita ayat, silakan Pak. Ah. Gimana Pak? Tidak masuk surga karena ada sombong. Ya, betul. Ah, ya. Baik. Jadi ada pertanyaan yang mengkhawatirkan kita, kita semua khawatir akan hal ini. Yaitu tidak masuk surga kalau misalnya ada sedikit dari kesombongan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Itu tidak masuk surga siapa yang di kalbunya ada sekelumit dari kesombongan. Ya. Hadis-hadis seperti ini, jemaah. Ya, hadis-hadis seperti ini, la yadkhulul, tidak masuk surga orang yang begini sementara dia muslim, atau tidak masuk surga perempuan yang lenggak-lenggok, ya. Tidak mencium bau surga penuntut ilmu yang mencari dunia dari ilmunya, gitu kan. Hadis-hadis semua ini adalah hadis ancaman. Hadis ancaman. Dan ini semua termasuk dosa besar. Nah, hadis-hadis ancaman seperti ini, kalau orang ini wafat dalam keadaan muslim mukmin dan punya husnul khatimah, alhamdulillah, maka urusan dosa-dosa tadi diserahkan kepada Allah. Kalau insya'a adzabah wa insya'a rahimah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan merahmatinya. Terserah Allah itu. Itu ya. Taib, anggaplah kemudian qadarullah, Allah tidak mengampuni dosa-dosa ini, sombong ini. Tetap Allah hisab dan Allah Ta'ala ganjari dengan balasan yang buruk gitu misalnya. Maka kemudian ada posibilitas syafaat mungkin. Syafaat Pak, syafaat ya, atau syafaat dari teman yang saleh misalnya, atau syafaat dari siapa gitu, bisa. Tapi nggak dapat syafaat juga misalnya, ya. Maka di sini diihtimalkan bahwasanya ini orang ke neraka dulu, ya kemudian ke surga. Nggak maksudnya tidak masuk surga orang yang ini ada kesombongan kemudian enggak bakal masuk surga, enggak. Kalau bagi Khawarij iya, bagi Khawarij pasti ke neraka mulu. Karena dosa besar. Karena dikafirkan oleh Khawarij. Nah, tapi bagi Ahlussunnah dia akan ditimpalkan balasannya. Tetapi jemaah sekalian, kata Allah di surah Al-Qari'ah gimana? Faman thaqulat mawazinuhu fa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang thaqulat mawazin, yaitu timbangan amalnya itu berat, surga. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau timbangannya itu ringan banget, ya udah itu. Nah, timbangan itu berpengaruh terhadap penghapusan dosa. Apalagi mungkin dosa besar tapi masih cuman kecil seperti itu. Mudah-mudahan amal yang banyak bisa menghilangkan itu, mudah-mudahan. Tapi terserah Allah, itu hak Allah Ta'ala mengampuni atau tidak. Jadi tetap ya takut wajib. Hanya saja jangan sampai kemudian ketakutan kita berlebihan sehingga putus asa dari rahmat Allah. Udah beramal aja. Siapa sih di antara kita yang nggak punya kesombongan? Apalagi punya harta, pasti ada sedikit-sedikit. Istighfar aja. Istighfar. Dan banyak-banyak bakti sama orang tua, walaupun sudah tua ya, maksudnya bakti sama orang tua dengan yang sudah meninggal dengan wakaf tanah atau wakaf sesuatu atas nama orang tua. Karena sebagian ulama mengatakan birrul walidain yukaffirul kabair. Berbakti pada orang tua menggugurkan dosa-dosa besar. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat Pak ya.
Jazakumullahu khairul jaza atas waktunya dan atensinya. Barakallahu fi ulumikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.